Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik. Dan pada kesempatan kali ini kita mau menjelaskan jenis timer ketika dia mau berpindah ke heater itu. Di sini dia bimetal, kalau posisi sudah dingin otomatis bimetal menyambung dan untuk ini dia masih ke ini, ketika timer berjalan dia berpindah ke saluran heater, otomatis timer akan berhenti sejenak kalau suhu dingin yang dituju dia sudah terpenuhi atau esnya sudah hilang, dia akan putus sendiri. Dan yang kabel putih dia menujunya emang melewati heater, gelas heater. Di sini heater kaca, dia melewati heater kaca terus untuk menjalankan timer. Jadi untuk ini kasus kulkas yang dengan sirkuit diagram seperti ini ya, kita nih, dia ketika heater putus otomatis untuk timer ketika sudah masuk ke pencairan otomatis lari ke pencairan sendiri, dan heater putus dia otomatis tidak akan berjalan, alias kulkasnya kemungkinan besar mati atau enggak hidup. Jadi untuk di sini emang dia jalur N. Terus yang kabel putih, bila heater putus, anggap saja nggak ada heater ini putus, otomatis ketika dia sudah masuk ke menu defrost, dia enggak, kalau heater putus otomatis kalau posisi terakhir, berarti posisi terakhir ketika ini mesin sedang on, heater putus, dia tetap on terus, nggak mau berpindah ke pencairan. Ketika dia sudah masuk pencairan terus heater putus, dia tetap nggak mau hidup, alias posisi off total, ini nggak kerja ya. Itu untuk heater putus atau pecah, biasanya putus, kalau nggak pecah sekalian. Itu gejalanya seperti itu, antara ketika kulkasnya hidup terus atau ketika sudah masuk pencairan kok saat pencairan heaternya putus. Di sini berarti kerusakannya seolah-olah emang kulkas mati total, nggak bekerja sama sekali. Dan bila thermal, intinya heater kaca atau fuse atau sikringnya dia putus, dia saya jelaskan tadi. Terus untuk bimetal, ketika dia rusak kan nggak mau nyambung, jadi ketika dia berpindah ke pencairan otomatis motor akan terus bekerja, nggak delay atau berhenti sejenak, dia terus bekerja terus, mesin akan hidup lagi seolah-olah normal. Namun di sini dia tidak bisa membuang air ke bawah ya, bila heater kaca yang rusak atau sikring yang rusak. Ini untuk diagram seperti ini, dia posisi terakhir di timer itu di mana ketika posisi masih running atau masih berjalan seperti ini, otomatis dia akan terus mesin jalan terus. Bila dia masuknya sudah berpindah ke pencairan namun heaternya saat pencairan dia pecah sendiri, itu seolah-olah kulkasnya mati total. Jadi untuk ini seperti itu untuk pembacaan diagram.
Dan saya juga sempat coba untuk kabel putihnya kita langsungin ke kabel N. Itu ketika berjalan, ketika dia sudah, ini kan masuknya ke oper ke bimetal, dari bimetal ke heater, dan untuk kabel ini saya potong langsung ke sini. Ternyata untuk timernya ini dia hanya sekitar 5 menit. Jadi untuk melakukan pencairan salju itu sangat tidak cukup, makanya harus dibikin sistem delay yang dimana mengandalkan bimetal sebagai saklar otomatisnya, dan untuk sebagai heaternya dia juga sebagai menghidupkan. Jadi di sini fungsi bimetal sangat berperan aktif pada mode timer ya, dan fungsi heater juga berperan aktif untuk timer juga untuk di sini. Dan saya sudah coba kabel putih dilangsung, emang nggak lama, itu baru 3 menit lebih dikit dia sudah langsung oper lagi ke mesin hidup. Jadi untuk ini kita nggak bisa manipulasi atau modifikasi, emang harus mengikuti sesuai dengan apa yang digambarkan ya. Ini proses pencairan lagi menunggu, dan kita menunggu apakah ketika bimetalnya off sendiri dia apakah timernya akan berjalan atau tidak. Kita akan cek karena nggak bisa buang sih kemarin. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share bila video ini bermanfaat. Untuk sirkuit diagram dia punya Electrolux yang pernah saya posting. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.